Hello, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku, Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe dan memang yang bermigrasi dari Telas Duit juga, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up tentang apakah dia merindukanmu. Oke, siapapun itu yang kamu fokuskan. Oke, kali ini disiapkan 3 file seperti biasa. Yang pertama itu ada kaset. Oke. Yang kedua ada kayak perangko ya. Perangko. File ketiga ada balon-balon. Balon-balon. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up nanti ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih file 1, kita lihat perindukanmu. Kalau kataku sih, iya ya. Kalau dari indikatornya iya, tapi nggak tahu ya. Nanti kita lihat lagi di kartunya. Menurut aku iya, kangen, merindukanmu. Karena memang apalagi terutama untuk lagu-lagu yang sering kalian putar ya, lagu-lagu yang memang mengingatkan kamu, mengingatkan dia ke kamu kayak gitu. Jadi terutama itu sih, dia lebih sering-sering dengar musik yang berkaitan dengan kamu kayak gitu. Terus di sini ada We, ada The Lovers, ada Page of Wands, tuh kan iya bener, ada The Star, ada Queen of Cups, ada Seven of Swords. Oke, tuh kan bener. Orang ini jelas kangen, jelas merindukan kamu. Apalagi terutama untuk mau kalian single gitu. Sekarang kalian udah putus sama orangnya, atau mungkin kalian sekarang udah masih sama orangnya, ya pasti orang ini kangen gitu. Karena emang dia tuh cinta banget sama kamu. Ya ampun gitu tuh, udah apa ya? Udah belahan jiwanya lah gitu. Apalagi The Lover sendiri identik sama twins atau twin flame. Itu udah pasti selalu, every day, every time, every second gitu, setiap detik, setiap menit kayak gitu. Terus emang dia nih kalau udah kangen sama kamu tuh suka denger musik. Tadi aku bilang suka denger musik, atau memang dia jago main musik juga, jadi sering kayak mungkin aja dia ngegitar lagu apa yang ingetin sama kamu kayak gitu. Jadi ya hal-hal seperti itulah, hal-hal berkaitan dengan seni kayak gitu. Ataupun dia mungkin ngelukis kamu gitu, atau mungkin dia juga ngegambar kamu gitu, suka gambar manga misalnya gitu ya. Atau enggak dia juga misalnya kayak suka bikin puisi, misalnya dia bikin puisi tentang kamu misalnya kayak gitu. Dan dia tipikal-tipikal yang kayak gitu sih. Terus dia juga berharap nih, ini punya banyak harapannya bisa balik sama kamu, bisa kayak menghabisin waktu bareng sama kamu, kayak balik lagi ke kayak biasa lagi kayak gitu ya, kayak gitu sih, lebih ke situ. Kalau misal kamu lagi sama orang ini, ya orang ini berarti bucin bucin. Jadi berharapnya kalau kamu tuh masih bisa tetap sama dia terus kayak gitu. Kalau kamu udah pisah sama orang ini, berarti orang ini berharap ke Tuhan, untuk berdoa terus ke Tuhan biar bisa dipersatukan lagi. Karena cita-cita dia yang tertinggi adalah ketika bisa bareng sama kamu gitu guys gitu. Karena ini orang sebenarnya penyayang gitu, penyayang banget orangnya. Terus punya cinta yang banyak juga untuk kamu, untuk orang sekitarnya. Terus dia juga orangnya nggak tegaan kayak gitu. Jadi ya gitu pokoknya. Jadi kalau dibilang kangen banget, pakai banget gitu. Sekitarannya 90% pasti lah gitu, 90% pasti. Cuma dia juga waspada gitu loh, waspada juga kayak apakah ini cuma saya doang yang kangen atau kamunya enggak kayak gitu. Dia seperti itu sih gitu. Jadi kayak ada waspada gitu loh, kayak apalagi kalau udah ada kangen tuh kayak langsung aduh dianya kangen juga nggak ya gitu. Jadi ada kepikiran kayak gitu sih, seperti itu. Terus di sini ada The Phoenix, ada karmic relationship, ada lightning. Oke. Jadi sekarang itu lagi masa-masanya transformasi di hidupnya. Jadi dia tuh kayak lagi banyak banget perubahan pikiran, persepsi dia yang dulunya mungkin seperti ini, terus tiba-tiba seperti itu kayak gitu. Dan akhirnya memang ngerasanya tuh kamu gitu, kamu tuh orangnya yang dia cari kayak gitu. Kenapa di sini ada karmic relationship gitu tuh? Bukan berarti tadi kamu tuh karmiknya dia ya, bukan, tapi kayak lebih ke kamu
ngelihat kamu tuh kayak nge-trigger dia, atau ngelihat kamu tuh malah jadi turmoil. Karena jelas kalau dari twin flame sendiri memang eh, ada proses di mana dia itu bakal mirroring kejelekan kamu, setelah itu ke-trigger kamu juga, terus akhirnya kayak nggak nyaman dan lain-lain gitu tuh ya. Akhirnya ngeliat gue kamu untuk bisa cinta sama kamu kayak gitu, biasanya gitu. Itu adalah pola-polanya twin flame tuh seperti itu, kayak gitu. Jadi ini karmic relationship bukan berarti kamu karmik tapi memang kamu harus ngeliat dulu, karena karmiknya sendiri bukan dari hal lain, jadi kayak lebih ke diri kamu sendiri punya shadow yang banyak gitu misalnya gitu, dan belum kamu beresin gitu, akhirnya nge-trigger, kayak nge-trigger dia, ataupun dia juga yang belum diberesin sama dia gitu tuh kan ya, ininya shadownya akhirnya bikin crash gitu loh. Akhirnya dia melet go kamu untuk mencintai kamu justru gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu ini lagi nggak bareng misalnya gitu ya, pisah kayak gitu ya, gitu. Jangan pikir, maksudnya jangan berpikir kalau misalnya dia ini benar-benar nggak suka sama kamu. Enggak, justru ngelepas kamu tuh malah bikin apa ya, energinya lebih bagus gitu loh, lebih bagus. Dan bukan berarti dia nggak suka sama kamu juga kayak gitu, tapi lebih ke letting go to loving you kayak gitu sih. Karena memang ada momen di hidup dia tuh kayak tiba-tiba shock gitu, bikin dia kayak yang tiba-tiba jungkir balik gitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Mungkin aja dia spiritual awakening kayak gitu, akhirnya dia tahu gitu dia tuh suka sama kamu atau cinta sama kamu, tapi dia nggak ngomong karena memang lagi ada transformasi di hidupnya gitu ya, besar-besaran. Mungkin aja uangnya ditarik Tuhan, atau mungkin orang yang dia sayang ditarik Tuhan, atau pekerjaan yang dia suka tuh ditarik Tuhan kayak gitu. Karena biasanya kalau orang spiritual awakening itu biasa ditarik semua dicabut-cabutin gitu tuh, nah buat ditanam lagi kayak gitu. Karena sesuatu yang udah di hidupnya itu lagi nggak bagus, udah nggak bagus gitu kan buat dia, akhirnya dikasih yang baru gitu loh. Jadi kayak sejenis purging gitu, kayak kita pakai skincare kan ada purging tuh, keluar dulu jerawatnya baru mukanya bersih gitu kan, kayak seperti itu sih jenisannya. Jadi kalau di belakangan kangen banget gitu, karena harapan tertingginya memang kamu gitu ya. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, terus Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Ya semua zodiak ada di sini guys. Gitu kayaknya. Water, air, fire. Oh, yang nggak ada cuma Taurus, Virgo, Capricorn yang nggak ada. Gitu. Jadi zodiaknya Gemini, Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Untuk inisial ada J, ada K, J, K, V, E, H, W, C, Z. Ini ya inisial dia. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya. Gitu. Aku kira cukup untuk PL1 ya. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box gitu ya. Kebetulan aku lagi di promo, satu pertanyaan Rp80.000 berupa voice note dan foto shuffle card. Oke? Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih perangko gitu. Ya mungkin aja dia kangen tapi beda tempat ya gitu, sampai akhirnya harus komunikasinya tuh harus kayak via WhatsApp, mungkin via surat, atau mungkin kayak via medsos lah gitu, karena bisa mantau kamu tuh cuma dari medsos, sosial media. Di sini ada Page of Pentacles, ada Two of Wands lah ya benar. Ada Knight of Wands, ada King of Swords, ada Page of Cups. Sorry kalau misalnya ada noise, kebetulan memang lagi ada rame gitu. Kalau dibilang kangen, iya kangen. Dia mantau kamu dari jauh karena memang orangnya dingin, orangnya kayak cuek, orangnya kayak yang dia pinter tapi dia nggak pinter untuk mengeluarkan emosi dia gitu, kayak datar aja jadi nggak kelihatan gitu.
Tapi sebenarnya dia sendiri gitu tuh ya, dia sendiri kayak sekarang tuh lagi menikmati hal-hal. Jadi orang ini yang berindukan kamu ini udah dipastikan single, sudah dipastikan single karena dia sedang menghidupi lagi, dia sedang menikmati kehidupannya sendiri gitu ya. Mungkin dia menikmati mungkin waktu me time-nya dia kayak gitu ya. Dia kangen tapi nggak ke arah kamu karena dia tuh kayak masih mikir-mikir gitu loh, kayak masih belum waktunya kali, belum divine timing kali, tapi dia tetap mantau kamu gitu dari sosmed tadi yang aku bilang, ini mantau kamu. Kalau misalnya dia udah mau memutuskan untuk fight kayak Night of Wands ini, kalau dia udah mau memutuskan untuk jalan ke kamu, dia pasti bakal jalan ke kamu. Tapi mungkin karena dia ngerasa kalau timingnya belum tepat, atau dia nggak mau jadi orang yang tepat di waktu yang salah dong gitu. Jadi makanya dia lebih milih untuk stay dulu, mantau dulu, nanti baru gerak kayak gitu. Karena dia sudah menyiapkan cintanya buat kamu, sudah kayak gitu, sudah disiapkan untuk disuguhkan kayak gitu ya. Tapi jadi kamu tuh jangan mikir kalau misalnya dia nggak ngechat aku sih gitu kan, kok dia memantau sosmed atau memantau story Instagram aku tapi kok dia nggak DM aku atau gimana, cuma lihat doang, mantau doang kayak gitu ya. Terus orangnya juga kelihatannya cuek banget gitu, kayak nggak ada pergerakan sama sekali. Bukan berarti nggak ada pergerakan, tapi dia cari waktu yang tepat gitu ya. Jadi jangan takut, maksudnya jangan mikir aneh-aneh gitu tentang dia, karena memang orangnya tipikal yang kurang bisa gitu loh, kurang jago untuk bisa mengutarakan isi hatinya gitu ya. Makanya dia menggunakan sosmed itu dengan luar biasa senang gitu. Jadi ngeliat kamu, oh kamu lagi makan, oh ya kamu lagi begini, kamu lagi begitu. Terutama untuk kamu yang misalnya masih single gitu ya, dianya single nih gitu. Jadi wah syukur deh dia masih single gitu tuh kan ya. Tapi dia bakalan patah hati banget kalau misal seandainya kamu sudah ada yang punya gitu ya. Ibaratnya kamu mungkin jalan sama pacar kamu misalnya kayak gitu ya, di sosmed terus dibikin di Instagram misalnya kayak gitu ya. Dia mungkin bakal galau banget kayak gitu, karena memang dia bukan yang kayak yang set gitu, bukan yang langsung to the point bla 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 gitu. Dia nggak yang kayak gitu. Jadi dia banyak banget pertimbangannya, karena King of Swords itu pinter banget. Jadi logiknya itu lebih dominan gitu ya, logikanya lebih dominan. Akhirnya dia menggunakan strategi di otak gitu untuk dapetin kamu gitu. Sedangkan kan namanya mau menarik pasangan pasti kan emosional juga harus jalan ya gitu. Jadi dia untuk itu tuh lagi pakai logikanya dulu gitu. Tapi kalau untuk perasaan sendiri dia sudah siapkan gitu, sudah siapkan untuk kamu ya, seperti itu. Terus di sini ada Axe. Apa ini? Apakah ini mantan kamu? Apa kamu pernah dealing sama dia terus kamu pisah sama dia? Karena aku ngelihatnya emang harus ada pergerakan gitu loh, harus ada pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kemungkinan kamu nih lagi nggak bareng kan, emang separation guys. Separation, break up gitu, kayak gitu. Jadi mungkin aja ada salah satu, mungkin aja kamu yang pernah ninggalin dia atau dia yang ninggalin kamu ya waktu itu. Tapi dia ada niatan untuk suatu saat bakal balik lagi, cuma memang waktunya belum ada kayak gitu. Ini kelihatan banget nih dia sad, to be honest gitu, kayak dia sedih gitu ya. Dia kangen sama kamu tapi dia nggak bisa ngungkapin gitu, sedih gitu ya, kangen gitu. Dia mikirin kamu terus gitu. Terus kayak dia tuh nggak yakin kalau misalnya seandainya, nggak yakin bisa ngadepin masa depan kalau itu bukan sama kamu kayak gitu. Dia tuh tahu seperti itu, tapi dia kayaknya kalau udah break up, kalau udah putus sama dia, atau mungkin ada itu istilah tadi, entah kamu yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kamu, jadinya canggung kan, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadinya kayak yang kangen tapi kayak serba salah gitu loh, serba salah, mau begini gitu, mau begitu gitu gitu. Jadi kayak yang banyak banget pertimbangannya juga. Itu sih kenapa kalau misalnya dia pakai logikanya lebih banyak gitu loh, karena ada kejadian itu gitu. Ini mantan kamu bukan sih? Kayaknya kebanyakan ada mantan atau memang hubungan tanpa status terus tiba-tiba ditinggalin gitu. Gitu, kayak gitu. Terus dia juga kayak yang gimana ya, dia mau deh ambil resiko gitu, dia mau ambil resiko
entah kamu nanti diambil sama orang atau gimana gitu. Yang penting kayak strategi dia harus tetap jalan, strategi dia harus sesuai dengan timingnya kayak gitu. Jadi memang kayak dia itu punya plan A, plan B, plan C gitu loh. Kalau misalnya seandainya kamu begini, berarti kamu dia hanya bagaimana. Kalau misalnya jadi banyak banget gitu loh main gamenya justru kalau kayak gini caranya. Jadi kayak dia terlalu banyak strategi di otaknya gitu untuk bisa balik lagi ke kamu. Ya iya sih gitu kan, karena kalau udah separation pasti segala sesuatunya serba salah dong gitu tuh. Dan kalau misalnya kita ngikutin emotion kita doang gitu, ngikutin perasaan kita doang gitu, udah pasti kita tuh kayak jenisan keset kan, ngejar-ngejar gitu. Jadi gimana caranya dia kayak yang nggak terlalu terlihat seperti keset gitu kan, yang diinjak-injak, tapi dia bisa dengan elegan datang ke kamu dan kamu bisa nerima dia gitu. Gimana caranya gitu. Jadi dia banyak banget strateginya di otaknya gitu. Entah itu dia kayak, oh iya saya harus nyiapin uang dulu nih gitu kan ya biar mapan, atau saya punya properti dulu biar mapan dulu, biar dia tuh kalau nolak saya tuh nggak bisa lagi gitu, misalnya kayak gitu. Jadi dia banyak banget plan A, plan B, plan C kayak gitu. Kalau kangen sih kangen banget tiap hari gitu. Cuma ya itu tadi banyak ininya, banyak plan A, plan B, plan C nya itu tuh, karena maskulin banget ini orang, maskulin, otaknya lebih jalan dibandingkan perasaannya kayak gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Inisialnya ada Z, ada S, ada J, ada Z lagi. Kelihatan nggak? Kita ke bawahin aja deh. S, Z, J, F, Z lagi. Z itu banyak banget. Ada C, ada A, ada Y, ada X, ada J lagi. Oke, jadi inisialnya ada X, S, Z, J, F, Z, C, A, Y, J. Ini inisial dia. Kalau nggak ada mungkin tadi di zodiak yang aku sebutkan, kebetulan ini memang zodiaknya ada semua di sini gitu ya. Semua zodiak ada di sini. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo, satu pertanyaan Rp80.000. Itu berupa voice note dan foto shuffle cardnya. Oke, langsung aja hubungi admin ya gitu. Atau enggak cek postingan komunitas gitu ya. Oke, sampai jumpa di readingan kita selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, itu PL terakhir, itu ada balon-balon. Menurut aku ya, kalau misalnya ini identik sama happiness atau ini jadinya kayak nostalgia gitu, nostalgia masa kecil gitu. Apakah kamu teman kecilnya dia, atau mungkin memang ketika sama kamu tuh berasa kayak banyak banget hal-hal happy, hal-hal yang memang kayak kekanak-kanakan tapi seru gitu loh maksudnya gitu, yang nggak bisa dia dapetin dari orang lain gitu, adanya di kamu gitu. Jadi dia menurut aku sih kangen ya, kangen sama ini mah file 3, file 1 sampai file 3 kangen semua nih kayaknya. Ini ada The Fool, ada High Priestess, wow. Dan Devil ini apa? Arkananya 3. Ada Seven of Cups, ada King of Pentacles. Oke. Jadi kalau dibilang kangen, dia kangen gitu. Tapi dia tuh nyoba kayak surrender aja ke Tuhan gitu. Tuhan mau kasih kamu atau enggak ya udah gitu. Dia memang kadang-kadang suka ingat hal-hal dulu sama kamu kayak apa, kayak gitu, happinessnya sama kamu tuh kayak apa, kayak gitu ya, dia suka ingat lah kayak gitu. Tapi dia tuh kayak yang tipikal yang kayak yang udahlah gitu, segala sesuatunya serahin aja ke Tuhan kayak gitu. Karena gimana ya gitu, udah kayak dia tipikal yang bener-bener spiritual gitu. Jadi kira ada High Priestess berarti dia pintar, maksudnya spiritual banget gitu, secara spiritual. Jadi apa ya, apapun yang dia kerjakan, ibaratnya apapun yang diharapkan, dia langsung lepaskan ke Tuhan gitu aja gitu. Jadi, biarkan Tuhan yang nangkep saya kayak gitu. Jadi kayak dia tipikal yang kayak gitu. Kalaupun seandainya kamu sudah didoakan, sudah kayak diminta sama dia, kayak di law of attractions misalnya, kayak
tolong sorry ya kalau misalnya noise itu. Jadi kamu tuh didoakan gitu kan, coba Tuhan saya mau dia kayak misalnya kayak gitu, tapi udah setelah itu udah dia serahkan gitu. Jadi dia nggak akan berkali-kali untuk doa sama Tuhan tentang kamu tuh, nggak gitu, tapi karena dia tahu caranya doa gitu. Dan dia sangat passionate banget gitu ya, dia passionate banget kalau urusannya tentang kamu gitu, kayak semangat banget kalau dengar cerita tentang kamu dari teman kamu, atau mungkin dengar atau lihat kamu dari sosmed kamu, dia excited banget kayak gitu. Dia tuh kadang-kadang suka kayak pengen ngegodain gitu loh, kayak pengen ngeflirty gitu. Atau mungkin aja emang kalau sekalinya ngechat kamu tuh kayak ngegodain kamu gitu loh, emang dia begitu gitu. Jadi sebenarnya memang pilihannya banyak, to be honest gitu, kayak banyak banget. Misalnya nggak cuma kamu doang gitu tuh ya, yang memang yang sekarang ada di hidupnya tuh nggak cuma kamu gitu. Tapi ya sekarang dia tuh kayak lebih gimana ya, kayak lebih oke, pilihan saya ini, tapi saya harus juga gitu tuh. Jadi dia tuh kayak sekarang tuh lagi ada pemenuhan diri dia sendiri, entah itu dari segi, terutama dari segi finansial ya. Jadi dia lagi kayak ngejar dulu finansialnya dia kayak gitu, walaupun memang banyak banget pilihannya. Jadi kayak dia tuh kayak ya udah, saya mau fokus dulu nih gitu ke karir dulu, nanti kita lihat nih gitu tuh kan ya. Siapa aja yang bertahan sampai akhir gitu, maksudnya bertahan untuk bisa jadi pilihan dia, paham gak sih? Jadi kayak namanya juga kan cowok atau maskulin ya, misalnya ini aku lihat ada maskulin gitu di sini gitu, walaupun feminin juga mungkin sedikit kayak gitu. Tapi aku lihat walaupun memang apa ya, dia sendirian gitu sekarang gitu, jomblo gitu, tapi yang ada di sekitarannya tuh banyak gitu, yang dia chat tuh banyak. Jadi di kontaknya mungkin aja banyak PDKT-annya kayak gitu. Jadi dia cuma mau lihat nih yang mana yang cocok kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya dibilang Kang, dan termasuk itu kamu ya gitu tuh, kalau dibilang kangen, dia kangen gitu, karena memang cuma kamu yang didoakan ke Tuhan itu, diproposalkan ke Tuhan tuh cuma nama kamu gitu, diantara pilihan-pilihan lain gitu. Cuma ya dia juga nggak bisa nutup kemungkinan lain juga kayak gitu ya. Jadi dia serahkan aja ke Tuhan yang mana yang terbaik, ya udah gitu tuh ditunjukkan gitu. Terus di sini ada dragonfly, terus di sini ada sunglasses, ada coffee cup. Oke. Dia itu sedang menghitungkan, dia sedang ada perubahan gitu ya di dalam pola pikir. Nah, di dalam dirinya sendiri juga sedang ada perubahan gitu. Jadi makanya dia belum bisa untuk kayak memutuskan, oh saya mau ngambil yang ini, saya mau ngambil yang ini gitu. Tapi yang diproposalkan ke Tuhan itu kamu memang gitu. Dia itu orangnya baik banget, light hearted, jadi kayak yang pure gitu. Jadi kayak yang apa ya, apapun yang dia lakukan itu pasti bikin orang tuh happy kayak gitu. Dan kamu juga termasuk yang seperti itu menurut dia gitu. Kamu tuh orang yang bisa bikin dia happy kayak gitu. Makanya nih kayak ini tadi gitu ya, kan lucu gitu masa kecil, tapi yang ibaratnya nggak ada problem apa-apa, yang bebas, yang santai gitu, yang ketawa-ketawa. Dia suka hal yang kayak gitu. Dan memang dia suka banget stalking kamu nih gitu tuh ya, kayak ngeliat kamu dari jauh gitu, stalking atau tanya-tanya info kayak gitu ke orang lain. Dia tuh sering loh gitu, walaupun memang pilihannya banyak gitu ya, tapi dia sering banget nanyain itu gitu. Dan apa ya, dia juga berharap bisa kayak suatu saat nanti, atau memang sering-sering aja gitu tuh untuk ketemu, untuk kayak ngobrol kayak gitu. Terus jadi kayak maintain friendship dulu aja gitu, temenan dulu aja kayak gitu. Baru kalau untuk cinta-cintaan nanti gitu loh, karena dia sendiri memang belum ada untuk milih gitu tuh, belum ada kepikiran untuk situ, karena dia lagi nge-healing sama sekaligus bisa bikin dirinya sendiri lebih mapan gitu ya. Tapi dia berharap bisa kangen, dia kangen, dibilang kangen, iya kangen, tapi dia serahkan ke Tuhan gitu, kayak ya udahlah gue kangen gitu. Ya udah gitu, nggak terlalu ngambil pusing gitu dengan rasa kangennya, yang beda sama dengan PL1 PL2 gitu tuh ya. Tapi PL3 ini lebih pasrah aja sih, kayak lebih ya udah nyantai, gue kangen ya udah diinget sejam 2 jam selesai gitu, nggak terlalu dibawa pusing sama dia kayak gitu sih. Untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, ada Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk inisialnya ada N, ada U, ada B, ada N lagi. Sorry ya kalau ada noise.
ada T, ada W, ada P, P, ada V, ayamnya buset. Maaf ya kalau ada noise. Ada N, ada U, ada N, B, T, W, P, sama B. Ini inisial dia. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan itu water sign sama earth sign ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer gitu. Oke, aku kira cukup untuk file nomor 3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Gitu. Aku kebetulan lagi ada promo 1 pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card itu 80.000 rupiah aja. Oke, langsung aja WhatsApp gitu Kak Dika di description box. Oke, sampai jumpa di reading agenda selanjutnya. Have a nice day. Bye.